Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, para ustazat, wabil khusus sahibul haul, keluarga besar almarhum Bapak Tholib bin Menil dan almarhumah Ibu Amsiah binti Amsir, wabil khusus sahibul bait yang ketempatan yaitu Bapak Amit Sugito dan istri. Kita doakan ibu-ibu sekalian yang hari ini dihaulkan, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para ustazat, yaitu Al-Mukarramah Saja Hajjah Umrah, Al-Mukarramah Saja Hajjah Sarinah, Al-Mukarramah Saja Yoyoh Sumyati, dan Al-Mukarramah Saja Dahlia. Kita doakan Buya, para guru-guru kita, Allah kasih sehat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat, bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu sekalian, ibu camat ya, Bu, ibu camat semua. Iya, kencang iya gitu. Ibu camat ya, ibu camat ini. Siapa yang mau jadi ibu camat? Nggak ada yang mau. Para ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita dikasih umur panjang Bu ya, ketemu. Nih, Bu Jati nggak pada bosan apa nih? Ya. Alhamdulillah akhirnya saya dan Ibu Sarina pulang juga. Ya, Bu Sarina nggak betah Bu di sana Bu. Ya, nggak betah karena nggak mau pulang juga, nggak mau di sana. Alhamdulillah kemarin 10 hari Bu ya, walaupun kondisi cuaca dingin Bu, ya alhamdulillah lancar Bu. Bu Sarina sehat, berseri-seri wajahnya, ya albongan, ada lakinya sama anaknya Bu ya, seger ya, ada yang nyemplakin Bu ya. sekamar berdua Bu, lah kayak bantal guling, keplok sini keplok sama apa ke bawah-bawah begitu. Bontotnya disimpan Bu. Ibu sekalian, hari ini kita doakan almarhum Bapak Tholib, udah 22 tahun telah pulang menghadap Allah, meninggalkan dunia dan gak balik lagi Bu ya. Ya, kalau kira-kira kalau Kong Tholib balik pada kabur kayaknya. Ya, itu namanya meninggalkan dunia, udah ditinggalin dunia Bu, gak balik-balik lagi. Kita yang hidup pasti nyusul,
Bu ya. Ada yang nyusulnya cepet, ada yang nyusulnya lambat. Ini kayaknya semuanya pengen lambat semua nih. Yang paling tua sama yang paling tua? Bu Asni. Coba tanya, mau cepet mau lambat? Ya, mau lambat juga. Kulit udah kisut, ya. Gigi udah habis, ya. Tenaga udah kurang. Pengen cepet, Mak? Ogah ya. Nah, ibu sekalian, setiap orang hidup butuh cahaya. Butuh nggak Bu cahaya? Ini kayak kita nih siang, butuh cahaya. Enak nggak Bu? Sepanjang hari, sepanjang bulan gelap kayak gitu. Malam terus Bu, nggak siang-siang. Kira-kira Pak Amit kalau Kampung Jati ini malam sepanjang-panjang lah di atas kasur mulu turun-turun ya. Nyari-nyari duit ya. Tapi ada Bu di belahan benua lain 6 bulan malam, 6 bulan siang. Gimana rasanya tuh Bu ya? Ibu-ibu nyuci jemur gimana tuh? Malam terus. Jadi alhamdulillah Bu, kita ini ya negara kita siang ada, malam ada. Dikata panas, alhamdulillah enggak. Dikata dingin juga alhamdulillah enggak. Coba kalau ibu-ibu ketemu dingin, pada kisut semua kisut Bu. Ya, laki ibu gak kisut diem baik. Setiap orang hidup itu butuh cahaya. Apalagi orang mati yang ada di alam kubur. Udah pasti butuh cahaya, Bu ya. Oleh karena itu ibu sekalian, mumpung kita masih hidup, cari cahaya itu sebanyak-banyak. Apalagi di bulan Sya'ban ini Bu. Ya. Bulan Sya'ban ini Bu, cahayanya udah disiapkan oleh Nabi. Apa cahayanya Bu? Sholawat. Jadi bulan Sya'ban ini bulan Nabi, bulan banyak-banyak sholawat. Karena kata Nabi, aksiru as-sholat alayya. Berbanyaklah kamu bersolawat kepadaku, terutama di bulan Sya'ban. Fa inna sholatakum, karena solawat kamu kepadaku, satu kata Nabi, nurun fil qabri. Jadi solawat yang kita baca itu cahaya kita di dalam kubur. Ya. Di dunia aja Bu, gelap gak enak. Apalagi di alam kubur. Hari ini almarhum Engkong Tholib dan istri dikirimi cahaya. Biar kuburannya terang Bu. Cahaya apa? Cahaya Al-Quran. Baca Yasin tadi kita Bu ya. Maka kata Nabi, ikra'u Yasin fi kulli lailatin. Baca Yasin setiap malam. Karena Yasin yang dibaca setiap malam tusbihu maghfuran. Waktu paginya kita udah diampun dosa kita. Jadi kalau tiap malam kita baca Yasin, subuh dosa kita diapain? Maghfur, diampuni. Maka kalau tiap malam nggak baca Yasin, rugi. Ya Bu ya, karena dosa kita belum diapain? Diampun. Jadi almarhum Bapak Tholib dan istri dan orang-orang yang dihaulkan hari ini dikirimi Yasin, kuburannya terang. Ya, dikirimi apa Bu? Zikir, tahlil, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu cahaya, nur. Makanya orang yang sering tahlil dia akan mendapatkan banyak cahaya. Dikirimi cahaya apa Bu? Tasbih. Dikirimi cahaya apa Bu? Sholawat. Bukan sholawat doang, mulid dibaca. Kata saya, tetangga saya mulainya bareng tadi ibu. Dia udah habis mulid, saya berangkat dah. Hanya sini belum habis mulidnya ya.
Ya, tetangga saya udah habis 60.000 lagi acara ya. Jadi bukan hanya sholawat, Bu. Maka di bulan Sya'ban ini kalau kita yang masih hidup, Bu ya, pengen kuburan kita nanti terang, kuburan kita bercahaya, maka ketemu bulan Sya'ban sering-sering apa? Sholawat. Yang kedua, Bu, kelebihannya apa orang sholawat? Nurun ala sirat. Dia akan diberikan cahaya ketika dia jembatan. Surga itu kan, Bu, harus melewatin jembatan. Kalau dia jembat cepet ya, maka kuncinya apa tuh? Sholawat. Dan yang ketiga, nurun fil jannah. Sholawat itu akan menjadi cahaya di mana? Surga. Semuanya pengen masuk surga. Yang tukang goroh juga kalau pengen mati mah pengen apa? Masuk surga, Bu ya. Yang tukang goroh, tukang bikin dosa ya, tukang bohong, tukang ngatain orang, kalau mati mah hidup pengen masuk apa? Surga. Hidup, Bu ya, pengen masuk surga, Bu ya. Maka jangan jauh-jauh sama Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo, semangat. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah bagus semua, Bu. Tinggal dipakai aja, Bu ya. Sholawat paling gampang, Bu. Tapi keutamannya paling dahsyat. Kalau suruh pilih, Bu, baca istighfar apa baca sholawat? Baca sholawat. Ya. Karena satu-satunya perintah Allah, Bu, Allah yang nyuruh, tapi Allah duluan yang melakukan, yaitu sholawat. Beda dengan Allah nyuruh kita puasa, Bu. Kutiba alaikumusiyam. Allah nggak puasa, kita yang suruh puasa. Ketika Allah nyuruh kita wa aqimus sholah, suruh sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh kita wa atuz zakat, suruh bayar zakat, bayar sedekah, Allah nggak keluarin. Tapi beda dengan Allah nyuruh bersolawat, Allah dulu bersolawat baru kita disuruh. Maka kalau pengen gampang dapat cahaya, Bu ya, terang semuanya, terang, Bu ya, hidupnya terang, nyari kerjaan terang, anak-anak urusannya semua terang, Bu ya, hatinya juga ikut terang, kagak geremet baik, Bu ya, kagak gedeg baik, Bu ya. Maka kuncinya jangan pernah tinggalin apa tuh? Sholawat. Sholawat mah, Bu, paling gampang. Ibu sambil ngepel, sambil nyapu, sambil ngiketin bayam kalau ada. Masih ada orang ngiketin bayam sekarang? Ada, masih ada. Luar biasa ini kampung Jati ya. Masih cuma ngancok sama nanggok kagak ya? Ngancok masih ada. Pak Haji kini kenapa ngaji R asal musim hujan lah ya. Udah bawa ancok tuh ya. Kesini ke Robuli itu. Kesukaan saya tuh, Bu, nemenin nenek-nenek ngancok kalau musim hujan gini ya. Kalau sekarang ngancok dapatnya apa, Bu? Bukannya ikan seruak ya, sempak ibu-ibu yang dibuang tuh.
Jadi ibu sekalian, kalau pengen hidup kita bercahaya, jangan jauh-jauh sama Nabi. Gampang sholawat bu ya, mau tidur sholawat, mau jalan dari rumah sholawat, pokoknya ngapain aja bu, sambil nyuci piring, sambil nyuci, ayo aja mulutnya apa? Sholawat. Itu akan menjadi cahaya. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq bu, kata Abu Bakar As-Siddiq, orang itu akan ketemu 5 kegelapan, tapi dia akan mendapatkan 5 cahaya. Berapa bu? Orang itu dapat 5 kegelapan, tapi dia dapat 5 cahaya. Tinggal kita pilih tuh, kita mau cahayanya apa mau gelap. Ya. Yang pertama apa bu? Hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia itu gelap. Wasiraju lahu at-taqwa. Cahayanya adalah takwa. Maka nggak boleh kita bu terlalu cinta sama dunia. Gara-gara batian bu ya, mager lewat dikit ngambil kebun orang berantem. Apalagi tetangganya saudara satu perut, satu emak, satu bapak, gara-gara batian berantem, marah karena terlalu cinta sama dunia. Itu yang semeter bu, sejengkal berebut sama saudara. Kira-kira kalau mati dibawa kagak? Agak bakalan. Ya. Maka yang urusan dunia jangan diributin bu, biarin deh. Lu mau ambil terserah. Paling nanti kalau yang ngambil barang orang bu, ini kan sejengkal bu ya, tanah orang kita ambil, jangan lihat sejengkalnya bu, tuh ke bawahnya tuh, gantungin di lehernya tak, ya gawat dunia begitu ya. Pokoknya urusan dunia jangan sampai mengalahkan bu. Makanya kita harus cahayain, sinari dengan ketakwaan. Orang kalau takwa bu, nggak akan pernah marah sama orang lain, nggak pernah gedek sama orang lain, karena konsepnya apa tuh? Takwa. Yang kedua bu, wadzanbu zulmatun. Dosa itu gelap. Ini kira-kira nih kita sehari-hari banyakin bikin dosa apa banyakin bikin pahala? Nah, jadi kata Nabi begini bu, ini hati kita bu, hati kita bersih. Kalau hari ini dia bikin dosa seperti kertas dititik sama tinta hitam, satu hitam tuh satu titik bu ya. Besok bikin dosa lagi, titik hitam. Terus bikin dosa lagi, titik hitam. Lah sehari, sebulan, 2 bulan, setahun, bertahun-tahun bu, hatinya jadinya hitam semua, gelap semua. Makanya orang kalau hatinya udah gelap bu, mau dibilangin kayak apa gak bedeg. Kenal bedeg bu? Mau dia doang, maunya dia doang paling bener. Dikasih tahu nggak mau, nggak ngerti. Itu karena hatinya apa tuh? Gelap. Ya. Apa lampunya bu supaya hati kita bersih? Cahayanya apa bu? At-taubah. Wasiraju lahu at-taubah. Lampunya cahayanya taubat. Makanya orang tiap hari sholat sunat taubat bu. Boleh siang, boleh malam, boleh bu. Temang 2 rakaat doang, 2 rakaat bu. Setelah Fatihah kuliah sama ulhu, dah itu aja. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Tiap hari. Ibu mau pagi boleh, ibu mau malam juga boleh. Yang penting tiap hari sholat sunat taubat, biar kita hati kita bersih, dihapus. Ternyata ibu repot deh, nggak ngaso-ngaso bu ya. Maka kata Ustazah Halimah Idrus, boleh bu, sambil duha, sambil sholat sunat taubat. Sholli sunnatat duha wa taubati rakaataini lillahi ta'ala. Nah ini campur. Nah boleh 2 rakaat juga. Iya, kalau rada gelajis sedikit ya. Iya, rada gelajis. Ya kan?
pengen hatinya bercahaya Bu ya, pengen terang, glajis banget, duha pakai dicampur sama apa? Taubat. Tapi boleh Bu, boleh, nggak apa-apa. Ya mungkin repot kali Bu ya, kalau pagi mikirin anak mau sekolah, ini makanannya, ini mau dianterin, kalau malam mikirin bapaknya, ya Bu ya, repot. Baik, nggak apa-apa, yang penting duha sama taubat dilakukan. Kalau duha mah abongan Bu, abongan. Pastikan kalau duha mah ya ilokan kali, kayak orang-orang mah 12 rakaat jauh dah. Dua aja, dua Bu ya. Kalau orang Jatim mah beda. Duhanya 12 cuma 12. Ya, ada nggak di sini? Peng, sok 12 peng duhanya. Udah kagak ngurusin laki, udah ngurusin anak kagak ya? Makan tinggal mangap doang, mangap gitu ya. Ya. Lah anak berapa anak? Lo tinggal ngirimin doang. Hari ini anak ini mau makan apa? Sate, beliin. Yang anak sebelah mah makan apa? Duren, beliin. Ya kan? Jadi kalau bisa mah Bu, udah banyak waktu luang, duhanya 12 rakaat. Rakaat pertama jangan lupa tuh surah Wadduha. Kalau apal surah Wasyamsi. Rakaat kedua. Kalau apal. Kalau kagak Wadduha kulhu langganan dah. Ya. Rakaat kedua berikutnya berarti keempat maka lima ya. Kan salam tuh. Rakaat pertama ayat kursi. Rakaat kedua 2 ayat surah terakhir Al-Baqarah. Kalau nggak apa kulhu. Langganan dah ya. Rakaat ketiga berarti yang ke-6 sama ke-5 kuliah sama kulhu. Berapa itu? 6. Ulangi lagi kayak gitu Bu, 12 dah ya. Kalau pengen gampang diurut tuh, urut dari Al-Hakumut ke bawah, paling gampang tuh, biar inget ya. Tadi inget tadi gampang tuh. Rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua ayat kursi. Ini kelawanan kulhu, ini kulhu ya. Rakaat ketiga ya kulhu. Kata malaikat pas ke-6 paling lu kulhu lagi lo. Ya, nggak apa-apa, boleh Bu, boleh. Nabi nih Bu, Nabi paling seneng kalau sholat sunat itu layanannya pasangannya kuliah kulhu. Asal jangan aja la a'budu ma ta'budun wala antum abidun nama abud wala dolin gitu ujungnya. Nah kok 2 kali wala dolin ya? Jangan, tetap lakum dinukum ayadin. Itu 12 rakaat. Kalau kata Buya, sekali-kali mak dalam hidup Buya pernah sholat duha 12. Pernah gitu, sekali-sekali. Ya syukur-syukur tiap hari. Ya, mumpung ini kaki masih bisa ruku sama sujud. Coba yang udah kagak bisa ruku. Boro-boro 12. Begini aja udah sakit, udah gemetar begitu Buya. Ditambah lagi Bu, ntar kalau habis sholat isya, witirnya berapa Bu? 11. Ada orang Jati witir 11. Ya, besok bulan witir makan nggak, masih bulan puasa Bu. Lagi lengang, bismillah dah. Witir 11 rakaat. Ya Bu ya. Top deh tuh. Orang Jati duhanya 12, witirnya 11, ba'diyah qobliyahnya 12. Langsung surga semua itu Bu ya. Alhamdulillah. Kenapa Ibu sekalian kita harus salat sunat taubat? Karena dia membersihkan hatinya biar bercahaya. Jangan pulang nanti ke alam kubur masih berselimut dengan apa? Dosa. Na'udzubillah. Kenapa harus tiap hari? Lah kalau hari ini kita dicabut nyawa kita Bu, kita belum taubat, rugi. Ya, hari ini dicabut nyawa kita, antara pulang dari sini nih. Lu pulang, kata malaikat Israel ya. Emang gua lagi tungguin baik. Gitu ya. Selesai kelepek mati. Bu ya. Kita kan pengennya begitu mati Bu. Nggak usah panjang-panjang sakit, Bu ya. Nggak usah masuk rumah sakit bertahun-tahun. Mobil udah kita jual buat di rumah sakit, belum juga sembuh. Kemudian rumah sebelah udah kita jual, belum juga sembuh Bu ya. Kagak diobatin, orang lagi sakit. Diobatin, duit apa? Habis. Kapan matinya sih lupa? Ya Bu ya. Pengennya kita mati gampang.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal. Cakep betul. Ya Allah, gampangin saya ketika sakaratil maut. Karena ada orang cengap mati Bu ya. Awal-awal lagi sakarat mah anak mantu semua cucu dikumpulin menangis saja Yasin. Sejam, 2 jam, lah belum juga mati aki-aki ya. Bosan gak tuh Bu? Nangis sudah habis ya, baca Yasin udah pegel, tadi tinggal pisan semuanya. 3 hari baru mati tuh aki-aki, itu gak lupa kita tinggal. Karena sulitnya sakaratil maut Bu ya. Makanya jangan ditinggal Bu, setiap hari Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, biarin dah nyawa saya dicabut, tapi gampangin. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab, maafin saya ketika dihisab. Ya, makanya Umar bin Khattab ngajarin satu doa Bu. Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisab saya dengan hisab yang gampang. Ya, pengennya mah begitu mati Bu ya. Jangan sakaratilnya lama, mati di rumah sakit juga lama. Ya Allah, nauzubillah Bu. Ibu saya tanya Dani, mau mati besok gampang, mau mati 20 tahun lagi susah? Hah? Bodohnya jangan. Mati besok nggak mau juga? Ya Allah ya. Mendingan mati besok gampang masuk surga daripada 10 tahun lagi belum tentu masuk surga. Mau gitu Bu? Kalau mau saya mau Al-Fatihah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bu, wal akhiratu zulmatun, akhirat itu gelap Bu ya. Wasiraju laha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tahlil itu Bu adalah apa? Siraj, cahaya. Makanya orang kita kalau mati ditahlilin supaya ibu ketika sakaratil mautnya gampang Bu, tiap hari tahlil. Kan saya sudah bilang kemarin, rumah siapa tuh? Habis subuh, habis maghrib baca 10 zikir. Di antaranya apa tuh? Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar ketika kita sakaratul maut, lamanya dituntun dan bilang dewek. Karena lisannya apa? Gampang. Kayak orang kelatahan, latah gitu Bu. Emang dicolek dulu udah nyebut baik. Jadi kalau kita sering Bu, sering tahlil, sering tasbih Bu ya, sering baca Al-Quran, sering sholat, maka ketika sakaratil maut yang dibaca apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya tiap habis sholat Bu ya, kemarin sudah kasih wiridnya, taruh di sini, baca apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'al fi qalbi nur Al-Fatihah gitu tiap hari. Kok habis sholat 5 waktu ini tangan kanan taruh sini, kan sakitnya tuh di sini ya, di bedegnya nih kalau dibilangin lu di sini bedegnya pun ya. Kan semua organ tubuh tergantung hati kita. Kalau hati kita nyuruhnya jalan lah, ibu disuruh hadir ke majelis taklim, emang hatinya rada enggak tapi kepengen jalan kagak mau kaki jalan. Tapi kalau hatinya seneng Bu, hatinya suka, dari sini ke sono jauh kek deket kek ringan. Tapi kalau hatinya enggak seneng Bu, nempel aja, speaker denger, kupingnya budeg, enggak mau dia, enggak mau ngah. Maka yang penting di sini hati. Maka tiap habis sholat hati kita minta apa? Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya. Terus yang keempat, wasiratu zulmatun. Jadi jembatan itu sirat gelap. Wasiraju lahu al yakin.
lampunya adalah apa? Yakin. Jadi ibu kalau jembat itu yakin, Bu. Ya, makanya orang itu ketika jembat kan macam-macam, Bu. Ada yang lambat, merambat itu, Bu, pelan, nyampe juga, alhamdulillah. Ada yang pakai kendaraan. Kalau yang rajin berkorban ya dibawa korbannya. Yang rajin korban onta ya pakai onta jalan. Yang pakai kambing ya pakai kambing. Yang pakai kebo pakai kebo. Ini kira-kira ibu kalau korban pakai apa? Hah? Jangan-jangan pakai perasaan. perasaan gua begitu, Bu, ya. Jadi biar cepet, Bu, kagak pakai kambing, kagak pakai onta, kagak pakai kebo, pakai apa, Bu? Sholawatan. Biar seret sampai. Ada yang baru mulai pisan jembat bismillahirrahmanirrahim, teplok aja jatuh ke neraka ya. Mayan di tengah-tengah dah, alhamdulillah nyampe tengah, jatuh juga, Bu. Ada yang udah nembir di depan pintu mau nyampe, nggak urungan dia, betul. Jatuh. Karena orang yang jatuh ke dalam neraka dalam rangka membersihkan dosa yang masih punya. Makanya sebelum kita pulang kampung bersihin tiap hari dengan taubat, dengan sholawat, Bu, ya, dengan amal soleh. Itu yang akan bisa menerangkan apa? Semua cahaya kita, ya, Bu, ya. Nah, hari ini, Ibu sekalian, kita dalam rangka mengiringi cahaya. Setiap orang hidup butuh cahaya. Ibu duduk ke sini karena ada cahaya. Orang yang datang ke sini karena mendapatkan cahaya. Mudah-mudahan cahaya-cahaya itu terus bersama kita. Karena orang kalau hidupnya diiringi cahaya, Bu, maka dia pasti selamat. Ya, cahaya itu kan, Bu, kayak kita digelap pakai lampu senter. Ini kalau gelap semua, Bu, kayak petang, Bu, ya, listrik mati, nggak ada cahaya dari langit. Mau nggak mau kan kita pakai lilin, Bu, ya. Nah, dengan cahaya lilin itulah yang membuat kita bisa jalan. Ya, makanya mata kita ini bisa ngelihat karena ada cahaya. Coba kalau mata kita buta, Bu. Memang ada kelebihannya, Bu. Orang yang matanya buta nggak bisa ngelihat maksiat. Ya, maksiat dari HP nggak bisa ngelihat karena matanya nggak apa, ngelihat maksiat orang. Kan kalau begini mau ngelihat nih, yang cakep, yang jelek, yang kisut, yang sendeng, ada semua kelihatan ya. Ketika dia ngelihat, dia sebut di mulutnya sendeng. Ya, ya. Jadi kalau dia ngelihat, maka dia disebut. Tapi kalau dia nggak ngelihat, dia nggak bisa sebut. Nah, itulah dilindungi. Mau nggak begitu, Bu? Hah? Mau nggak begitu, Bu? Jadi nauzubillah, Bu, ya, pengennya matanya tetap ada tapi terlindungi dari segala apa? Maksiat. Itulah disebut kita kalau wudhu itu, Bu, dibasuh. Karena wudhu itu cahaya. Jadi, Bu, kalau berwudhu itu cahaya. Cahaya dosa-dosa organ tubuh itu, Bu, dihapus dengan air wudhu. Seberapa banyak air wudhu yang netes, sebanyak itu dosa itu jatuh, gugur. Nah, Ibu kalau wudhu mau sholat mau baca Quran doang, Bu, ya. Kalau begini wudhu nggak? Ya kan? Ada yang wudhu, ada yang kagak, Bu, ya. Bagusnya wudhu, Bu. Wudhu terus bagusnya begitu. Karena orang kalau wudhu, udah azan, ayo sholat. Wah, kagak punya wudhu, begitu. Ya, ada kata kayak lu wudhu aja nggak punya, apalagi duit, gitu, ya. Sholat, ya Allah saya belum punya wudhu, gitu kan? Lu wudhu aja nggak punya duit, nggak punya apalagi duit, ya. Maka wudhu itu, Ibu sekalian, menjadi cahaya. Nanti di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan oleh Allah, dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Nabi Muhammad ditanya, ya Muhammad, bagaimana kamu bisa mengenali ini umatmu, ini umatmu? Kata Nabi Muhammad apa? Gampang. Umat saya itu bercahaya. Dengan cahaya apa? Wudhu.
Jadi kan kalau kita gelap gulita Bu ya, gelap ada yang terang, kelihatan nggak tuh? Nampak. Nah ini umat saya nih, ini umat saya yang percaya, ini umat saya yang percaya. Cahaya apa itu Bu yang muncul ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar? Cahaya wudhu. Maka orang kalau wudhu itu harus sampai rangka gitu. Ya, kalau mau wudhu kaki, kan ada orang wudhu kaki begini. Ini keran, ngalir, puter, puter. Kita ada nggak Bu? Itu orang belajis tuh. Ya, kenapa Ibu sekalian? Kenapa Ibu sekalian? Kalau ada mata kaki, bagian kaki wudhu yang kagak kebasuh Bu, maka nggak sah sholatnya. Kalau nggak sah, Ibu berarti belum sholat. Kalau belum sholat, maka meninggalkan larangan Allah. Maka orang sunnah Bu, ketika wudhu digosok, itu digosok rapi gitu Bu, biar dia kena air wudhu. Jangan gelajis ke bol-bol, muter sini gitu ya. Ya kan? Nah habisnya orang wudhu begitu doang, giliran tangan gulung gitu doang Bu ya. Ada yang begitu Bu? Mana orangnya? Ya. Makanya kenapa orang sholat juga hatinya gedeg juga sama orang? Karena sholatnya belum rapih disebabkan wudhunya. Makanya kan pesan Ustazah Halimah itu siapa? Benerin wudhu, wudhunya yang benar. Kalau orang wudhunya benar, pasti sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, pasti hidupnya benar. Kalau hidupnya benar, pasti matinya benar. Kalau matinya benar, pasti dia akan kumpul bersama orang yang paling benar dalam surga, yaitu Rasulullah. Tuh, jadi dia berurutan Bu. Jadi jangan dikira kalau ibu sholatnya rajin, tiap malam, sholat malam rajin, wudhunya nggak beres. Tanggang tonggeng doang. Maka harus dirapiin. Ya, kayak di sini nih Bu, nih di pelipis nih. Lah orang ngusap mukanya sayang sama bedaknya, ya kan Bu ya, ujung-ujungnya air wudhu nggak masuk dah tuh, atau di sebelah sikut. Maka kalau wudhu dirapiin, diangkat sikutnya, biar bagian sikut ini jangan sampai ada yang kering. Kalau ada yang kering, wudhunya belum beres, otomatis sholatnya nggak beres. Sholatnya nggak beres, jadi hidupnya ikut nggak beres Bu. Sering goro melaki, goro sama mertua, ya, goro sama saudara. Ada di sini begitu goro mulu. Ya, maka itu adalah perbuatan yang bisa menggelapkan kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan orang Jatimah semua bercahaya. Ya, dari mukanya mah ini muka cahaya semua. Maka kalau kurang ada cahaya, tambahin. Namanya Hajah Sarina Cahaya. Tambahin cahayanya biar tambah cahaya Bu ya. Dah Ibu segitu aja Bu ya. Mudah-mudahan hari ini yang kita doakan Bu ya. Ini saya Bu dari malam kegemretan ini Bu. Ya. Iya, bangun langsung malam aja bertiga Bu, malam jam 12:30 baru pulang. Tadi pagi-pagi dari pulau ini terus ke sini. Maka teragak-ragak kemari karena udah mau ke Setu Bu ya. Teragak-ragak mah Bu, teragak-ragak. Nggak, iya orang Jati gak kalau teragak-ragak. Bangetan banget ya. Habis kalau saya ngomong agak tinggian dikit, Melayu puncer nggak paham juga ntar. Mendingan saya ngomong Jati aja Bu ya. Doain Bu ya, biar saya sehat, panjang umur. Pengennya mah mati umur 70 begitu Bu. Udah kempeng sandi begitu baru mati, enak deh ya. Saya nih yang mati bukan nenek. Tapi nggak apa-apa kalau nenek duluan saya belakangan mah boleh. Doain Bu ya, mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi. Ya, tahun depan kita ketemu lagi sehat walafiat. Jangan lupa kalau yang mau haji mau umrah buru-buru nabung ya. Kali kalau bayar gublek begitu mau gede, duitnya nggak ada, nabung aja. Kalau nggak ada, surat tanah ada, Pak Hamid, surat tanah ada ya, bawa surat tanah ya, insya Allah. Yang penting doain. Kemarin udah didoain sama Ibu Hajah Sarina ya, semuanya yang datang orang Jati semuanya biar pada bisa dipanggil oleh Allah ya. Kalau kagak ya dipanggil mati Bu ya. Nah karena itu mari kita berdoa, baca Fatihah,
khusus buat Bapak almarhum Engkong Tolib dan istri. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, saya pamit Bu ya. Mau